sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga. Ini dia keterampilan berbicara yang harus dikuasai oleh seorang guru. Karena apa? Karena guru itu setiap hari berbicara dengan anak didiknya. Maka dia harus mampu memiliki keahlian dalam berbicara. Nah, apa saja harus dimiliki Bapak dan Ibu untuk bisa berbicara yang memukau, untuk bisa berbicara yang menginspirasi anak didiknya, berbicara yang berdampak, ya. Pertama adanya intonasi, ya. Yang kedua bahasa tubuh, yang ketiga adalah media pembelajaran. Baik, kita bahas satu persatu Bapak dan Ibu guru yang saya banggakan. Nah, pertama ada namanya intonasi di ayun. Intonasinya di ayun. Yang kedua, tinggikan volume. Yang ketiga, temponya diperlambat. Kemudian perhatikan jeda dan ulangi ketika ada kata-kata yang penting. Dan yang terakhir adalah hindari bergumam. Nah, ini adalah langkah-langkahnya Bapak Ibu ya. Nah, baik, saya contohkan satu persatu Bapak dan Ibu. Baik. Saya percaya dan yakin kita mampu menjadi guru terbaik. Berarti yang saya lakukan adalah meninggikan volume. Saya percaya dan yakin kita mampu menjadi guru terbaik. Nah, itu yang saya lakukan adalah mengayun. Kemudian saya percaya dan yakin kita mampu menjadi guru terbaik. Berarti yang saya lakukan adalah temponya yang diperlambat. Nah, nanti kalau ini 3 cara, nanti kalau ada kata-kata penting itu yang sering diulang. Kenapa diulang? Supaya menancap di pikiran anak didik kita. Ini contohnya intonasi ya Bapak dan Ibu. Kemudian perhatikan jeda. Karena kalau beda jeda nanti itu akan beda makna. Contohnya ini gambar jambu monyet, kalau komanya nggak pas, ini gambar jambu monyet. Nah, itu beda arti Bapak dan Ibu. Kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Nah, itu akan beda arti Bapak dan Ibu. Jadi hati-hati dengan jeda. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau mencoba terkait dengan 3 saja, yaitu volume yang ditinggikan, kata yang diayun, dan tempo diperlambat. Nanti saya akan tebak apa yang Bapak Ibu sampaikan. Silakan. Satu orang saja, siapa yang mau mencoba terkait dengan teks ini? Yang lakukan 3 saja, ditinggikan, diayun, dan diperlambat. Saya lagi. Materi? Saya lagi. Ada? Boleh Pak. Ya, boleh Bu, silakan Bu. Siapa ya? Boleh buat tadi Siapa? lagi. Suara Latif. Baik. Ya. Saya. Silakan Bu. Kita mampu. Suaranya agak diangkat Bu. Kita mampu menjadi guru terbaik. Baik. Saya percaya dan yakin kita mampu menjadi guru terbaik. Saya percaya Baik. kita mampu menjadi guru terbaik. Saya percaya dan yakin kita mampu menjadi guru terbaik. Saya percaya dan yakin kita mampu menjadi guru terbaik. Saya percaya dan yakin kita mampu menjadi guru terbaik. Terima kasih. Ya, sudah Bu ya. Baik. Terima kasih Bu. Ya, tadi yang saya dengar itu sudah ada katanya yang diayun, kemudian ada volume yang ditinggikan, dan juga ada yang tempo yang diperlambat. Nanti kita berlatih lagi Bu ya di Academy Trainer ya. Oke, baik. Saya lanjutkan Bapak dan Ibu, setelah tadi intonasi, kemudian gunakan bahasa tubuh. Nah, ekspresi wajahnya Bapak dan Ibu, ekspresinya Bapak dan Ibu itu harus tampak dan jelas. Kapan saatnya kita semangat, kapan saatnya kita bersedih, itu harus kelihatan. Ekspresi wajah Anda itu karena body language sangat berpengaruh kepada emosional anak didik Anda, kepada perasaan anak didik Anda. Kalau Anda datang dengan letih, lemah, dan lesu, maka mereka pun juga akan letih dan lemah lesu. Karena aura Bapak dan Ibu itu memancar. Pertama adalah ekspresi wajah. Kemudian kontak mata. Pastikan bahwa kontak mata, bahwa mata Bapak dan Ibu itu semua mengelilingi anak didik Anda, dan kemudian Anda perhatikan anak didik Anda itu. Dan kalau bisa Bapak dan Ibu
dari yang sudut kiri, sudut kanan itu terlihat ya, diperhatikan satu persatu, kemudian dilihat. Yang sampai ada anak didik yang tidak dilihat. Kemudian yang terakhir adalah body language. Bapak Ibu percayalah bahwa body language itu lebih berpengaruh dibanding vokal dan verbal. Nah, Bapak Ibu, jadi itu Bapak Ibu, dan saya sarankan Bapak Ibu untuk body language ini Bapak Ibu berlatih bahwa tangan, kemudian perpindahan itu harus sering dilatih, ya, sering gerak-gerak, sering stretching Bapak dan Ibu. Kemudian upayakan tangan ini ketika berbicara itu kongruen, ketika berbicara itu serasi dengan kata yang disampaikan. Contoh, ini harus kita putuskan, ini harus kita putuskan. Ya, oke. Nah, ini adalah sebuah kebahagiaan, maka tangannya bahagia. Gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi harus serasi, jangan sampai nanti ini harus kita putuskan, tapi tangannya begini. Nah, itu kan nggak matching, nah itu nggak bagus. Jadi antara kata yang disampaikan itu harus serasi dengan apa yang gerakan yang akan dilakukan. Misalnya pembelajaran ini adalah ada poin per poin. Nah, jadi body language ini mendukung pemahaman siswa, mendukung ya, karena itu sangat kuat pengaruhnya dalam ilmu komunikasi itu adalah body language itu 55% ya pengaruhnya dibanding vokal dan voice. Bapak dan Ibu, itulah yang kita lakukan terkait dengan tadi olah vokal dengan body language. Bagaimana olah vokal yang bagus? Nah, Bapak Ibu, kalau saya sering pergi mengajar, saya tuh kalau bawa motor pakai helm, ya, itu saya sering A, I, U, E, O. Nah, sering vokal gitu Bapak Ibu. Nah, tadi bawa motor asik-asik aja gitu ya. Kalau lagi senggang gitu ya, kalau lagi dibawa mobil, lagi di lampu merah, A, I, U, E, O. Itu vokalnya Bapak dan Ibu. Kalau yang konsonannya F, L, R, T, Z. Sering-sering berlatih itu Bapak dan Ibu. Dan kemudian bagaimana olah vokal lagi adalah gunakan napas diafragma. Bicara itu akan lebih bagus kalau mengeluarkan dari napas perut, bukan dari tenggorokan. Kalau dari tenggorokan itu suka cempreng suaranya. Nah, bagaimana latihannya? Latihannya yaitu tarik napas dalam-dalam, angkat ke atas, kemudian tahan, buang. Sering melakukan itu Bapak dan Ibu supaya nanti kalau kita bicara itu akan tenang, ya, bisa mengatur nafas ketika berbicara, jadi tidak terlalu lambat dan juga tidak terlalu cepat. Nah, karena kita sudah mengatur ritme bicara kita dengan berlatih mengatur nafas, namanya nafas diafragma. Dan yang terakhir, saya sebagai agama Islam, apa yang dilakukan? Yaitu banyak-banyak berzikir. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir itu hati akan tenang. Banyak zikir, maka kita akan tenang. Dengan berzikir maka kita akan tenang, maka bicara pun akan tenang. Itu olah vokal yang biasa dilakukan Bapak dan Ibu. Kemudian tadi terkait dengan body language tadi berlatihlah dengan stretching, sering bergerak ya Bapak Ibu ya. Sering bergerak, lakukan stretching, senam gitu ya. Nah, sehingga nanti ketika kita berbicara nanti ini otomatis tangan kita, gerakan kita nanti akan bergerak dengan sendirinya. Seringlah berlatih dengan gerakan-gerakan. Nah, kalau ada lagu ya nari aja Bapak dan Ibu ya. Nari, nah itu nanti akan terlatih gerakannya. Jadi nggak boleh kaku itu kalau kita ngajar. Dan ngajarnya nggak boleh duduk aja. Ngeduduk, kemudian ya itu kan jenuh anak-anak nanti, bosan, bisa stres anak-anak nanti kalau kita hanya duduk. Kita harus keliling. Dan hal yang ingin saya ingatkan kepada kita semua termasuk saya, jangan sekali-kali memasukkan tangannya dalam kantong. Pak, ini kalau ngajar kayak gini nih, nah itu ya ini nggak bagus Bapak Ibu ya. Jadi tangannya tidak boleh masuk dalam kantong ya. Jadi tangannya itu harus lepas ya. Oke. Saya rasa itu Bapak dan Ibu gunakan bahasa tubuh sesuai kata-kata, ekspresi wajah, kontak mata dan body language. Terakhir adalah gunakan pembelajaran. Nah, terkait dengan media pembelajaran ini namanya wasail idhoh. Ini adalah alat pembelajaran. Karena dengan adanya alat pembelajaran, maka pembelajaran akan lebih cepat dipahami oleh anak didik karena akan lebih nampak visualnya. Maka guru yang bagus itu mengajar adalah ketika dia mampu memfasilitasi gaya belajar siswa. Dengan cara apa? Dia mampu memfasilitasinya dengan ada visualnya, metodenya, ada auditori dalam metodenya, dan kemudian ada juga kinestetik, gaya belajar siswa yang visual, auditori, dan kinestetik. Nah, media pembelajaran ini memfasilitasi
gaya belajar yang visual. Karena ada anak yang menangkap ilmu itu, menangkap pembelajaran itu ketika dengan visual. Bapak Ibu ya. Oke, kita masuk sekarang pembagian dari yang visual itu. Pertama, ada media pembelajaran yang sederhana. Contoh, ini saya bawa ini Bapak Ibu ya, ini sederhana nih. Nih, saya bawa satu, saya bawa gambar tadi pagi di print. Nah, ini saya bawa gambar ini. Nah, ini media pembelajaran yang sederhana ya. Kemudian media pembelajaran yang dari pemerintah. Nah, itu ada Carta, kemudian ada Globe, nah, itu yang dari pemerintah ya, itu kita gunakan. Yang terakhir adalah media pembelajaran yang kontekstual. Apa itu? Yang real life itu langsung kita bawa. Apa misalnya? Ya kita bisa bawa kalau dalam pembelajaran kewirausahaan bisa langsung bawa episodenya dibawa, sabun dibawa gitu ya. Saya rasa itu Pak Zen. Terima kasih atas kebahagiaan belajar bersama pada hari ini, dan luar biasa bahwa hari ini kita sudah belajar bersama terkait dengan bagaimana menjadi seorang great teacher yang memiliki role mudaris, dan kemudian bagaimana keterampilan berbicara dengan sistematis, kemudian dengan olah vokal dan body language. Untuk diingat kembali bahwa ada tiga langkah untuk menjadi seorang guru yang great communication for a great teacher. Pertama adalah miliki rohul mudaris, milikilah jiwa, jadi ruh yang hidup dari seorang guru, yang kemudian dia menginspirasi, yang dikenang sebanyak masa oleh anak didiknya. Yang kedua, sampaikanlah materi Anda dengan sistematis, dengan tersusun, dengan rapi dan baik, dengan sesuai dengan skema pembelajaran yang sudah Anda buat, mulai dari opening, kegiatan inti, dan penutup yang berkesan. Yang terakhir adalah lakukan interaksi yang berpengaruh. Dengan cara apa? Anda berbicara menggunakan intonasi,